Jangan lupa kalau kita memasukkan benih, satu benih kita baca sholawat, satu benih kita baca sholawat. Nah, insya Allah pertumbuhannya ini bisa bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulaikha Tafnahdawati dari Adijaya Hidroponik. Pada kesempatan kali ini akan membuat tutorial, akan mentutorialkan bagaimana cara budidaya sayur selada. Untuk tahap-tahapan kali ini kami akan bagi menjadi 3 tahap, yaitu untuk tahap semai, tahap pindah tanam, pembesaran, dan panen. Untuk tahap pertama, untuk menyemai, bahan dan alat yang kita perlukan, rock wool. Rock wool ini sebagai media untuk tanam. Rock wool kita potong-potong. Selanjutnya benih. Untuk benih, pada kebun kami menggunakan benih bejo. Kenapa kami memilih bejo? Karena benih bejo ini bisa beradaptasi untuk ditanam di daerah dataran rendah. Karena selada itu aslinya tanaman untuk yang cocok di daerah dataran tinggi. Selain itu, hasilnya juga bisa maksimal. Pertumbuhannya bisa bagus karena bisa beradaptasi dengan kondisi dataran rendah. Untuk benih bejo ini, harga ini ada yang bentuk kaleng, ada yang bentuk yang lebih kecil. Untuk yang kaleng ini harganya sekitar 1 jutaan. Kalau yang ini isinya satu bungkus ini sekitar 1000 pils. Harganya kurang lebih 230. Untuk jelasnya nanti bisa menghubungi di nomor WA 0815 5676 2000. Selanjutnya bahan yang lain yaitu nutrisi. Nutrisi ini untuk pupuknya tanaman. Nanti ini dipakai kalau sudah kita melakukan pindah tanam. Sebelum memulai, rock wool ini ukurannya 7,5, 10 sama 15. Kami juga menyediakan untuk media rock wool seperti ini. Ini yang ukuran seperti ini, harganya 10.000. Kalau kita mau memakai rock wool ini kita potong-potong. Ini kami juga menyediakan alat untuk memotong rock woolnya, biar kita lebih memudahkan untuk proses pemotongan. Karena kalau ada alat ini nanti ukurannya bisa presisi. Ukuran rock wool yang kita pakai untuk menanam hidroponik standarnya yaitu ukuran 2,5 kali 2,5. Alat ini sudah ada lubang-lubangnya. Ini 2,5, 2,5, 2,5, ini juga gitu. Jadi kita lebih praktis kalau pakai alat seperti ini. Nah, alat seperti ini ada untuk cetakan pemotongnya, ini ada untuk pelubangnya. Ini kami juga menyediakan. Di sini harganya satu paket antara alat untuk pencetak dan ini alat untuk pelubang itu 60.000. Ini kita praktekkan untuk memotong rock wool. Jadi rock wool kita taruh di sini, kemudian kita gergaji. Jadi kalau pakai alat seperti ini akan memudahkan kita. Udah potong. Untuk motongnya lebih kecil lagi, kita tinggal ngikuti lubang-lubang ini. Kita potong. Ini yang ukurannya 15 bisa jadi tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Terus yang memanjang kita potong jadi 3. Jadi satu potong gini bisa jadi 18 lubang
18 kotak kecil-kecil dengan ukuran 2,5 kali 2,5. Selanjutnya kita lubangi pakai ini alat pelubangnya. Sudah jadi lubang. Sudah terpotong, sudah ada lubangnya. Nanti kita tinggal menyemai. Jadi praktis. Kalau nggak pakai alat ini, kita ya harus ini garis satu-satu, harus kita ukur. Karena kalau nggak kita ukur, bisa-bisa nanti ini kecil, yang ini besar. Padahal kita harus ukurannya 2,5 kali 2,5. Tapi kalau pakai alat ini kita praktis, bisa langsung terpotong ukuran 2,5, 2,5, 2,5. Selanjutnya kalau sudah kita potong, sudah kita lubangi, kita basahi. Ini kita pakai air biasa, air baku. Kita basahi pakai air sampai basah. Basah aja, jangan sampai di sini ada genangan air. Jadi cukup basah aja. Selanjutnya benih, ini benih bejo. Kita taruh di lubang satu. Ini kalau benih bejo atau benih impor, ini benihnya sudah ada, ini ada pembungkusnya. Jadi kita enak, nggak terlalu kecil banget. Jadi kalau kita memasukkan lebih gampang. Kalau benih yang lokal itu rata-rata itu masih masih belum ada pembungkusnya. Jadi kecil-kecil, jadi kita harus lebih teliti, lebih telaten. Kalau ini kita lebih gampang ambilnya. Ini satu lubang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal kita masukkan satu-satu, satu lubang satu, satu lubang satu, sampai semua terisi. Ini satu, sudah semua terisi. Jangan lupa kalau kita memasukkan benih, satu benih kita baca sholawat, satu benih kita baca sholawat. Nah, insya Allah pertumbuhannya ini bisa bagus. Karena kita menanam, kita sambil bersolawat, insya Allah pertumbuhannya bisa bagus sambil kita berdoa. Tuh, jangan lupa berdoa. Karena ini tanaman itu kita hanya berusaha. Semua setelah berusaha kita bertawakal, kita pasrahkan pada Allah karena semua ini yang menumbuhkan Allah. Dengan kita bertanam gini kita akan belajar banyak bersabar dan bersyukur. Kita bersyukur karena dari benih yang kecil ini kita bisa tahu pertumbuhannya, bisa tumbuh, nanti bisa besar. Jadi kita belajar untuk selalu bersyukur. Nah, kalau sudah gini, kita tunggu kurang lebih 24 jam. Kita taruh bisa langsung di luar, atau kita taruh di teras atau di dalam rumah. Besok pagi kalau sudah mulai keluar cambah, biasanya kurang lebih 24 jam benih ini sudah mulai pecah. Kalau sudah pecah, kita kenalkan ke sinar matahari. Jangan sampai terlambat, sudah pecah malah sudah tumbuh, kita lupa untuk mengenalkan ke sinar matahari, maka akan pertumbuhannya kurang bagus. Pertumbuhannya meninggi atau istilahnya etiolasi. Jadi nanti pertumbuhan untuk selanjutnya jadi kurang maksimal. Jadi kita tunggu kurang lebih 24 jam. Kalau sudah 24 jam, ini benihnya sudah mulai pecah, kita kenalkan ke sinar matahari. Selanjutnya untuk memeliharanya, untuk cara perawatannya, ini kita cukup dengan menyiram air. Jangan sampai ini kekeringan. Nanti kalau sudah tumbuh, kita lupa nggak menyiram, akhirnya kering. Kasihan,
benih yang sudah tumbuh akhirnya bisa mati. Jadi untuk menyiramnya, untuk cara perawatannya, kalau kita ini sudah tumbuh, sudah dipanaskan, ini kalau dipanaskan kan kadang ini sudah rockwoolnya mulai mengering. Nah, harus kita jaga jangan sampai kering sekali. Jadi sebelum kering kita siram. Caranya kita siramkan di pinggir gini. Tambah gini sampai basah gitu aja. Jadi untuk tekniknya itu ada yang ditutup plastik. Jadi ada juga yang gini langsung begini aja kita taruh. Saya sudah pernah mempraktekkan cara yang ditutup plastik, cara yang langsung ditaruh gitu aja. Ternyata pertumbuhannya sama saja. Jadi kita pilih yang simple, cara yang mudah. Kenapa kalau hanya gini aja bisa tumbuh harus repot-repot menutup gitu. Jadi kalau kebiasaan kami di kebun kami yang selama ini kita lakukan, jadi setelah semai gini, setelah benihnya ditaruh, kita cukup ditaruh gitu aja. Atau langsung kita, kalau saya ada di GH, jadi langsung saya taruh di GH. Saya langsung taruh di GH. Ya sudah, kita tinggal mengecek kalau perlu air, kita tambah air gitu aja. Tapi kalau kita belum punya GH, kan harus dikeluarkan. Nanti kalau hujan ya harus kita masukkan. Kalau besoknya panas, waktunya mengeluarkan, kita keluarkan gitu. Tapi kalau di GH ya sudah kita taruh. Kalau waktu siang ya sudah di situ. Kita cuma ngecek aja, tinggal nambah air atau tidak. Kalau malam ya tetap di situ, jadi kita nggak otang-otang bawa keluar, bawa masuk gitu. Enaknya gitu kalau ada GH kan kita nggak repot-repot takut kehujanan. Ya jadi tinggal naruh di GH, tinggal kita ngecek. Kalau perlu air kita tambah air. Karena kalau selama ini yang kami lakukan di GH kami itu cara semai ya cuma ini sama kita mengecek kandungan airnya. Kalau kurang cuma kita tambah dengan air baku gitu aja. Kita tunggu kurang lebih sampai 10 hari atau 14 hari. Kita tunggu sampai kita tumbuh tanamannya nanti tumbuh daun 4. Tumbuh daun 4. Atau ini yang sudah saya semai hari Senin yang lalu, kurang lebih kalau hari ini tuh 10 hari, 10 HSS. Ini sudah daun 3 mau tumbuh daun 4. Jadi kalau pindah tanam itu ada yang daun 3 sudah mulai dipindah tanam atau nunggu sampai daun 4. Jadi kalau kami di sini biasanya kalau sudah daun 4 kita pindah tanam. Jadi kita tunggu sampai 10 hari sampai 14 hari. Kalau sudah muncul daun 4 kita mulai untuk pindah tanam. Tahap selanjutnya yaitu proses pindah tanam. Alat-alat yang kita perlukan ini benih yang sudah berumur kurang lebih 14 hari atau sudah tumbuh daun 4, net pot, ini flanel, dan juga box untuk pindah tanam. Kali ini kita akan mempraktekkan dengan bot kit yang paling sederhana, yaitu kita memanfaatkan box bekasnya es krim. Jadi kita belajar dengan cara yang sederhana. Kita memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Selanjutnya yaitu nutrisi. Net pot ini kita menggunakan ukuran yang 5 cm. Net pot 5 cm. Di tempat kami di Adijaya Hidroponik juga menyediakan net pot. Net pot ini per bijinya 800 sudah lengkap plus flanelnya. Jadi misalnya Bapak Ibu, teman-teman mau membutuhkan net pot untuk bertanam hidroponik, bisa menghubungi kami di nomor WA 0815 5676 2000. Jadi net pot kita masukkan flanel ke dalam net pot ini. Ini kita masukkan. Kalau sudah kita masukkan, berarti ini tempatnya sudah siap.
Selanjutnya kita mengisi ini box kitnya ini kita isi dengan larutan yang berisi nutrisi. Kalau di hidroponik kita memakai nutrisi yang istilahnya AB mix. AB mix. Jadi di nutrisi AB mix itu ada dua macam, yaitu yang 1A, yang 1B. Nanti cara pengaplikasiannya kita mixkan antara yang bagian A dengan bagian B. Jadi nutrisi AB mix. Untuk proses pindah tanam, nutrisi yang kita perlukan, kita masih dalam kandungan yang rendah. Kita pakai ppm yang rendah dulu. Jadi pengalaman kami yang selama ini kami terapkan di kebun kami, itu kita penambahan nutrisinya bertahap. Jadi waktu pindah tanam kita pakai 1 liternya cukup 2 mili saja. Nanti kalau sudah bertambah besar, sudah menginjak remaja, kita naikkan jadi 3 mili per liternya. Nanti kalau sudah menginjak dewasa, sudah pembesaran, kita naikkan lagi menjadi 4 mili per liternya atau sekitar 800-an. Karena selada itu ppm-nya yang optimal itu sekitar 800 ppm sampai 850 ppm. Jadi ini air baku 1 liter. Untuk tahap pindah tanam kita tambahkan nutrisi 2 mili A, 2 mili B. Jadi ini 2 mili, ini nutrisinya 1 liter. Selanjutnya kita tambahkan yang B. Mili. Kita aduk. Terus nutrisi yang sudah kita buat tadi kita masukkan dalam boxnya ini. Ini sebagai tempat menampung nutrisi. Nanti tanamannya kita taruh di atasnya. Lah, flanel ini fungsinya sebagai sumbunya, sebagai aliran nutrisi untuk tanamannya. Jadi kalau nutrisinya turun, kalau flanelnya ini masih menyentuh ke nutrisi, ini tanamannya masih aman karena masih mendapat nutrisi dari kapilaritas flanelnya ini. Kita masukkan. Nah, untuk 1 box kit bekasnya es krim ini bisa kita isi untuk tahap awal nutrisinya kurang lebih 3 liter. Jadi 3 liter nanti tingginya sudah seperti ini. Nanti ini sudah bisa menyentuh flanelnya. Jadi intinya isinya sampai berapa tinggi kita mengisi ini, sampai flanelnya itu bisa menyentuh. Jadi sampai permukaan nutrisi di sini sampai di sini. Nanti lama-lama berkurang, jangan sampai ini nggak menyentuh, nanti bisa kekeringan. Jadi sebelum di bawahnya ini harus kita tambah nutrisi lagi, gitu. Jadi tiap hari harus kita cek. Sebelum kita pindah, ini kita celupkan dulu ke nutrisi yang kita buat tadi untuk membasahi flanel. Jadi nanti tanaman kita pindah di sini, ini sudah basah flanelnya. Ini kita celup, kita ambil ini benih selada yang sudah tumbuh 3 daun mau 4 daun.
ini 10 HSS, langsung kita taruh di net pot seperti ini. Kita taruh di sini. Kita basahi dulu. Kita ambil, kita masukkan. Nah, sudah terisi semua. Untuk perawatannya, kita ngecek tiap hari, harus kita cek apakah nutrisi ini perlu kita tambah atau tidak. Intinya jangan sampai flanelnya ini tidak menyentuh ke nutrisi. Ini kita taruh di tempat yang kena sinar matahari. Kita tunggu sampai panen. Jadi kita pindah, kita pelihara di sini sampai kita panen. Kurang lebih kita pindah ini umur 10 hari, terus kita nanti remaja kurang lebih butuh 2 minggu, nanti dewasa kurang lebih butuh 2 minggu lagi. Jadi selada itu kurang lebih panennya sekitar 2 minggu kali 3. Jadi 2 minggu itu untuk proses semai, 2 minggu itu untuk peremajaan, 2 minggu untuk dewasa. Atau kita nanam sendiri, kita panennya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita pengen panen, saya ingin panen yang kecil aja karena mau apa? Kita mau buat lalapan. Kita tadi membuat ayam geprek, nggak apa-apa, masih remaja kita petik. Jadi kalau kita nanam sendiri, kita panennya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita aku pengen yang besar, yang bisa satu net pot ini bisa sampai 3 on, biar muarem gitu, tanamannya besar, nggak apa-apa. Jadi kalau kita nanam sendiri, untuk kapan kita bisa panen, itu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita mau panen yang masih remaja atau kita panen yang kita tunggu sampai besar, sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah pindah tanam umur 10 sampai 14 hari, selanjutnya kita rawat menginjak remaja seperti ini. Kalau sudah pertumbuhan, menginjak pertumbuhan remaja, ini umurnya kurang lebih dari sini sampai kita rawat memasuki 2 minggu setelah pindah tanam. Jadi 1 minggu lebih, menginjak 2 minggu sudah remaja seperti ini. Nanti terus kita rawat. Kalau sudah 2 minggu, masa 2 minggu masa remaja, nanti kita rawat terus, tambah 2 minggu lagi sudah dewasa, sudah siap kita panen. Di sini di kebun kami juga menyediakan kit hidroponik. Kit hidroponik ini adalah cara untuk belajar hidroponik atau bertanam hidroponik dengan cara yang sederhana. Jadi kita untuk tahap awal kita nggak perlu butuh biaya yang besar, nggak perlu butuh dana yang banyak. Kita belajar dengan ini sudah lengkap, sudah ada ini untuk boxnya, sudah ada net pot, ada flanel, ada benihnya, ada nutrisinya, dan ini ada tutupnya. Ini seharga Rp60.000. Kami menyediakan ini, nanti bisa kita pandu untuk belajar mulai dari menyemai, terus pindah tanam, perawatan sampai kita panen. Untuk lebih lengkapnya, yang mau belajar atau yang ingin beli kit yang seperti ini bisa menghubungi kami di nomor 0815 5676 2000 atau di IG kami Adijaya Hidroponik atau di Facebook Kebun Adijaya Hidroponik. Sekian tutorial dari kami, yaitu cara bertanam selada mulai dari semai, dari pindah tanam, terus kita merawat sampai remaja, nanti terus kita lanjutkan sampai dewasa. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.